Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Shadaqallahul adzim. Amma ba'd. Muslim-muslimah yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah SWT, mari kita bersama-sama bersyukur pada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah kepada kita semua, sehingga untuk sore ini tidak terasa kita sudah mendapatkan puasa hari yang ke-10. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan yang berkah, puasanya kita senantiasa istiqomah, dan kita mendapatkan jannahnya Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Muslim-muslimah yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah SWT, kesempatan di sore hari ini dengan tema pemuda dan ilmu ya. Dalam sebuah syair dikatakan, wa mal husnu fi wajhil fata syarrafalahu idza lam yakun fi fi'lihi wal khalaiqi. Tidak nama pemuda, tidak nama pemudi yang mulia, karena pemuda-pemudi itu hanya gagahnya, cantiknya saja. Namun yang disebut pemuda-pemudi yang mulia adalah pemuda-pemudi yang berakhlakul karimah. Itu sebuah syair. Muslim-muslimah yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah SWT, Imam Syafi'i pernah membacakan sebuah syair juga. Hayatul fata walillahi bila ilmi wattaqo idza lam takuna la i'tibaran lidatihi. Kehidupan seorang pemuda haruslah dengan ilmu dan takwa, dan keduanya maka kepemudaannya itu tiada bermakna. Nah, jadi pemuda yang tidak bertakwa berarti tidak bermakna. Marilah takwa kita pemuda-pemudi, mari kita bangkit untuk menuju Rabb kita dan senantiasa takwa pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kehidupan kita senantiasa berkah selama dunia sampai di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ada kuda berkaki 4, jadilah pemuda yang bermanfaat. Ada kuda masuk ke lorong-lorong, jangan menjadi pemuda yang senangnya nongkrong. Na'udzubillahi min dzalik. Pemuda yang beraktivitas, pemuda yang senantiasa takwa kepada Allah SWT. Dengan demikian negara Indonesia ini dengan kegigihan para pemuda-pemuda akan menjadi negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur, dan setidak-tidaknya keluarga kita juga menjadi keluarga yang bahagia karena kita mempunyai pemuda-pemudi di dalam rumah tangga kita masing-masing yang berakhlakul karimah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslim-muslimah yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah SWT, ungkapan Imam Syafi'i tersebut mengajarkan kita bahwa bagi seorang pemuda, waktunya hendaklah diisi dengan ilmu dan takwa. Hendaklah ia menjadikan keduanya sebagai bekalnya nanti di hari tua. Ia harus senantiasa menjaga ketakwaannya. Karena bagi seorang pemuda, waktunya sangat berharga, lebih berharga daripada emas permata. Masa muda itu hanya sebentar saja. Jika kita tidak menggunakan waktu muda tersebut sebaik mungkin, niscaya waktu itu akan membunuh kita. Sebagaimana pepatah Arab, al waktu kasaif, yang maknanya waktu itu bagaikan pedang. Jika engkau tidak memotongnya, niscaya dia yang akan memotongmu. Ilmu dan takwa bagi seorang pemuda merupakan kunci kesuksesan hidup di masa depan. Ilmu itu cahaya, dan kebodohan adalah kegelapan. Pemuda adalah harapan bangsa. Merekalah para pemimpin masa depan. Dengan mengisi waktu mudanya dengan mencari ilmu dan takwa, mereka akan sanggup membimbing anak-anak mereka.
keluarga mereka untuk meraih ridha Allah SWT. Adapun hasil yang akan kita peroleh itu semua sesuai dengan usaha kita sendiri. Seorang pemuda sejati memiliki konsensi yang tinggi dalam memegang teguh prinsip-prinsip yang telah diajarkan oleh agama Islam. Ia bukanlah seorang yang dengan mudah tergiur oleh indahnya godaan dunia yang hanya akan melunturkan akidah dan keyakinannya. Seorang pemuda sejati harus memiliki keteguhan iman, akhlak yang baik, berilmu, bersatu, optimis dan teguh dalam pendirian serta konsisten dalam perkataan. Seperti kisah-kisah pemuda dalam Al-Quran, yakni kisah Nabi Yusuf alaihissalam, kisah Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam, Ashabul Kahfi, dan pemuda yang bernama Muhammad SAW adalah orang-orang yang patut kita teladani sebagai generasi pemuda pada zaman sekarang. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Kahfi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq, innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Kami kisahkan kepadamu Muhammad cerita ini dengan benar. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Rabb mereka, dan kami tambah pula untuk mereka petunjuk. Surat Al-Kahfi, surat 18 ayat 13. Muslim-muslimah yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah SWT. Rasulullah SAW juga bersabda, gunakan, ingat 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Ightanim khamsan qabla khamsin. Hayatuka qabla mautik, wasihatuka qabla sakomika, wa farahuka qabla sulika, wa ghinaka qabla fakrik. Jaga hidup sebelum mati. Jaga hidupmu sebelum matimu. Jaga sehatmu sebelum sakitmu. Jaga masa mudamu sebelum masa tuamu. Masa longgarmu sebelum masa sempitmu. Dan masa kayamu sebelum masa fakirmu. Betul-betul jaga muda sebelum tua. Muda yang takwa adalah muda yang berguna bagi nusa dan bangsa, dan insya Allah selamat dunia sampai di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Semoga diiringi rahmat Allah SWT dan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq hidayah. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat berbuka puasa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.